Oke, puji Tuhan. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada, apapun kondisi kita hari ini, saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik bagi kehidupan setiap kita, amin. Sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna. Apapun kondisi keberadaan kami Tuhan, kami mau tetap percaya bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau memuji, menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan setiap kami. Melalui ibadah sore hari ini, kami semua boleh berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, apapun kondisi keberadaan kita hari ini, saya percaya Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kita, amin. Yuk mari saudara, dimanapun kita berada, kita mau buka kamera kita ketika kita beribadah. Kita mau buka kamera kita sama-sama, kita mau memuji Tuhan pada sore hari ini, haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu bernyanyi, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Pararam pam 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 pam, yes. Pararam pam pam param pam pam. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Param pam pam para pam. Pararam pam pam pararara. Mari saudara kita bangkit berdiri. Pararam pam pam param pam pam. Oh, pararam pam pam parararam. Kasih yang begitu besar, yes, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, sekali lagi. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menyanyi, memuliakan-Mu. Oh, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu bernyanyi, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan,
dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Pararam pam pam parabam, pararam pam pam parararam, pararam pam pam parararam, pararam pam parararam. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, bernyanyi, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yes, kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Apapun kondisi kita, saudara, baiklah kita mau senantiasa mengucap syukur. Amin. Karena Dia luar biasa baik di dalam kehidupan setiap kita. Apapun kondisi kita, kita tak berhenti bernyanyi, kita tak berhenti mengucap syukur, kita tak berhenti menaikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Yesus adalah kekasih jiwa kita. Amin. Yesus kekasih jiwaku, amin. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dengan senang hati katakan, dari terbitnya matahari, yes, dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwa, amin. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, yes Lord, dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Sekali lagi katakan, Yesus kekasih jiwa, amin. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Dari terbitnya matahari, amin, dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Ku bernyanyi haleluya
Yesus kekasihku. Beri tepuk tangan kepada Tuhan Allah kita. Puji Tuhan saudara, Dia adalah Tuhan yang kasihnya besar di dalam kehidupan setiap kita. Ya, Dialah pujian penyembahan kita. Itu bukan cuma ketika kita duduk bersama beribadah aja saudara, tapi itu juga boleh keluar dari hati kita setiap hari. Setiap hari kita mau memuji Tuhan, setiap hari kita mau meninggikan Tuhan. Dan tiba saatnya sore hari ini kita mau kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kita mau siapkan hati kita. Tuhan, Engkaulah kekasih jiwa kami, dan kami sungguh percaya padamu. Hanya karena kasih-Mu bagi kami, Kau tebus dosa kami. Kami mau meresponi kasih itu dengan hati yang mengasihi Engkau. Oh Yesus, kami mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu Tuhan, lebih dari apapun. Hanya Kau Tuhan kami rindukan. Oh, terima kasih Tuhan. Teguh dengan hadir-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu setiap kami berdoa. Wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawa ku dekat dalam hatimu. Ku mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan. Penuhi dengan kasih-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Mari saudara, kita mau naikkan pujian ini dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Setiap kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bawa kami mendekat, bawa ku dekat.
mau bersyukur dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi nyatakan, penuhi Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan kasih, penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Biarlah hari ini kita lebih lagi merindukan hadirat-Nya. Bukan sekedar berkat, bukan sekedar kesembuhan, bukan sekedar jalan keluar, namun hadirat-Nya bagi setiap kita. Hadirat-Nya yang memerdekakan, hadirat-Nya yang menguatkan, hadirat-Nya yang memberikan kemenangan, hadirat-Nya memberi damai sejahtera sekalipun ada dalam kekelaman. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Kami mau berdiam diri, diam di hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami Tuhan, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dengan hormat, minta tolong Pak David untuk masuk di dalam doa firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita satu dalam doa. Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, ajar kami untuk duduk diam hadirat-Mu, sehingga kami dapat mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu pada sore hari ini ya Tuhan.
Ajar kami ya Tuhan, tegur kami ya Tuhan dengan firman-Mu, agar dari waktu ke waktu ya Tuhan hidup kami lebih lagi dan lebih lagi ya Tuhan berkenan kepada Engkau ya Tuhan, lebih lagi dan lebih lagi serupa dengan gambaran-Mu Yesus. Makasih ya Allah Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang urapi hamba-Mu ya Tuhan saat menyampaikan isi hati-Mu. Urapi kami juga ya Tuhan, telinga kami, hati kami, dan pikiran kami, untuk kami dapat menerima firman-Mu ini ya Tuhan, dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami tolak semua kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengganggu jalannya penyampaian firman ini di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, kami serahkan semuanya penyampaian firman ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Ya, kita bersyukur ya, kita boleh ada di minggu ketiga di bulan Februari, walaupun mungkin penyebaran virus Omikron ini makin menjadi saudara di mana-mana, tapi biarlah sukacita kita tidak pudar. Ya, kecintaan kita akan Tuhan tidak pudar. Puji Tuhan, hari ini kita mau sama-sama belajar sebuah firman Tuhan. Selama bulan Februari ini kita sama-sama membahas sebuah tema, yaitu more of you. Maksudnya adalah kita mau lebih lagi intim, kita mau lebih lagi lekat, kita mau lebih lagi mengenal siapa Tuhan kita. Dan minggu yang kemarin Bapak Pembina menyampaikan sebuah firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan, mengalami keintiman, kelekatan dengan Tuhan melalui contoh seorang yang bernama Yairus. Dengan kerendahan hati dia datang, dengan kerendahan hati dia berdoa, dengan kerendahan hati dia berseru memohon pertolongan dari Tuhan, dan dia mengalami kuasa Tuhan. Saudara, mungkin hari ini saudara sedang ada di dalam pergumulan. Kita mungkin saat ini sedang ada di dalam titik terendah di dalam kehidupan kita, saudara. Saya mau katakan, dibutuhkan kerendahan hati. Ada sebuah pujian yang lama, yang pujian sekolah minggu. Saya sangat suka, lagunya katakan, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Ya, jika kita ingin lebih lagi dalam, ingin lebih lagi intim dan mengenal Dia, kerendahan hati itu yang menjadi kuncinya. Dan minggu lalu kita belajar seorang yang rendah hati berseru berdoa kepada Tuhan, dan dia mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa, mujizat yang memulihkan. Hari ini saya berikan sebuah judul firman yang berjudul tidak hanya lewat doa. Ya, seringkali kita mendengar berdoa saja. Tapi hari ini kita mau belajar sesuatu. Bahwa tidak hanya lewat doa, artinya doa bukan menjadi satu-satunya. Doa merupakan salah satu, namun bukan satu-satunya. Wah, ini apa ini khotbah hari ini ya? Ya, saudara, saya mau katakan, untuk kita semakin tertanam, untuk kita semakin lekat, intim, dan mengenal Tuhan, doa itu baik, namun juga perlu firman Tuhan. Di slide next saya tuliskan, untuk kita menjadi intim, melekat pada Tuhan, tidak hanya lewat doa, saudara, tetapi juga lewat firman Tuhan. Firman Tuhan bukan firman Tuhan yang ditaruh di atas meja, tapi firman Tuhan yang dibaca, yang direnungkan, yang digumulkan. Beberapa waktu lalu kita pernah bahas. Dan di slide saya juga tuliskan seperti ini. Jika hari-hari ini saudara, next ya. Oke, doa itu penting. Saudara, saya tidak menyangkal kekuatan doa. Doa itu penting. Namun jika kita tidak memperdulikan dan tidak menyukai firman, maka sesungguhnya kita sedang menjadikan Yesus, sebagai bawahan, bukan Tuhan. Hari-hari ini banyak orang ketika ada masalah, pergumulan, langsung berdoa. Bagus, nggak salah saudara. Tapi coba kita renungkan. Ketika kita berdoa, apa yang
terjadi di dalam doa kita? Bukankah di dalam doa kita di situ kita lebih banyak untuk mengutarakan isi hati kita, meluapkan apa yang menjadi kepenatan kita? Namun di dalam firman Tuhan, ketika kita mendengar, merenungkan, membaca, menggumulkan firman Tuhan, itu adalah waktunya kita membuka hati, membuka pikiran, membuka hidup kita untuk dipenuhi dengan isi hatinya Tuhan. Saudara, jika saudara ke restoran, saudara duduk di sana dan di sana sudah tersedia pelayan. Saudara tidak perlu mengenal dia untuk dia bisa membawa apa yang saudara inginkan. Ya, nggak ada ya di sini ya, begitu ada pelayan, oh mau nanya menu tapi kenalan dulu. Kamu sukanya apa pelayan? Nggak ada ya. Nama kamu siapa? Rumah kamu di mana? Latar belakang kamu seperti apa? Cita-cita kamu apa? Nggak ada. Begitu kita duduk, kita panggil pelayan, pelayan datang, kita langsung pesan menu dan apa yang kita mau datang. Bahkan kita angkat tangan, kita cuma ngomong Bill datang. Angkat tangan, angkat gelas kosong, dia akan bawain teh untuk tambah minum kita. Begitu juga saudara, ketika kita menyukai doa, namun kita tidak menyukai firman Tuhan. Kita hanya akan datang, kita hanya akan memenuhi telinga Tuhan dengan seruan kita. Tanpa kita memperdulikan apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi kerinduannya bagi setiap kita. Ingat, Yesus adalah Tuhan, bukan bawahan. Arti kata Tuhan itu adalah kurios, yang artinya penguasa. Penguasa tunggal itu Tuhan. Jika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, seharusnya kita rindu, kita mau untuk lebih lagi mengenal Dia. Karena Dia bukan bawahan, tapi Dia adalah Tuhan. Mari saudara, jangan sampai kita terjebak. Jangan sampai kita terjebak. Doa itu penting. Namun untuk kita semakin intim dengan Tuhan, bukan hanya lewat doa, tapi juga lewat firman. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Saudara, lewat ayat ini Yohanes menuliskan gini. Kitab-kitab yang ditulis itu menceritakan tentang apa yang diperbuat oleh Yesus. Artinya kalau kita baca kitab yang ditulis itu, seharusnya kita akan semakin mengenal Yesus itu seperti apa. Sekalipun kita nggak lihat. Kita tahu bagaimana hidupnya, kita tahu bagaimana kesukaannya, kita tahu apa yang dia nggak suka, apa yang dia nggak suka, dan apa yang dia suka. Kita tahu lewat membaca surat-surat ini apa yang menjadi prioritas Yesus, apa yang menjadi nomor sekian buat Yesus. Lewat apa? Lewat firman, lewat kitab yang ditulis. Artinya setiap firman yang ditulis di dalam Alkitab yang hari ini kita pegang, Alkitab yang hari ini kita baca dan renungkan, tujuannya satu, membawa kita semakin mengenal siapa Yesus. Membawa kita semakin mengenal Dia yang adalah Tuhan. Mari, jika kita rindu untuk semakin mengalami Dia, semakin mengenal Dia, kita nggak bisa lepas dari firman Tuhan. Ya, mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Ada 4 hal yang hari ini kita akan bahas. Yang pertama, saudara, mengenal Tuhan melalui firman-Nya yang pertama. Kita bisa mengenal kasih-Nya dan kesetiaan-Nya lewat di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam firman Tuhan ada perbuatan-perbuatan yang Allah perbuat. Ada perbuatan-perbuatan yang Yesus perbuat. Narasinya berbeda-beda. Ada syair, ada perumpamaan, ada cerita, ada kejadian, dan ada sebagainya, banyak macam. Tapi semuanya itu bermuara pada satu hal, yaitu apa? Membawa pembaca semakin mengenal siapa Tuhan.
Mengenal Tuhan itu mengenal apanya sih? Yang pertama kita bisa lihat, kita melalui firman Tuhan, kita dibawa untuk semakin mengenal kasih dan kesetiaan Tuhan bagi hidup setiap kita. Next, di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, ayat yang udah gak asing saudara ya. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini bisa kita dapati di mana? Di dalam firman Tuhan. Kita bisa tahu bahwa Yesus merupakan bukti kasih Allah yang besar. Kita tahu dari mana? Firman Tuhan. Kenapa? Karena dunia ini banyak yang menolak, paham-paham yang menolak bahwa Yesus adalah wujud kasih Allah. Ya, beberapa tahun yang lalu tersiar kabar, wah Yesus itu, wah macam-macam saudara ya. Kamu menyembah Yesus itu, kamu menyembah manusia, kamu menuhankan manusia dan sebagainya. Kalau tidak ada firman Allah yang ditulis, tidak ada Alkitab yang disusun dalam tuntunan Roh Kudus, kita nggak akan tahu saudara bahwa Yesus adalah wujud kasih Allah bagi dunia ini. 1 Petrus 1 ayat 18-19 katakan apa? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, banyak kali orang memandang kematian Yesus sebagai sebuah kebodohan, bukan? Termasuk saya. Ketika saya hidup di dalam pemberontakan, saya sering dengar orang tua saya bilang, kakek saya bilang ya, Yusak, Yesus tuh udah mati buat kamu di kayu salib. Apa respon saya? Di mulut saya bilang iya. Tapi apa di dalam hati saya? Di dalam hati saya gini, siapa yang mau, siapa yang suruh Yesus mati di atas kayu salib? Kenapa saya harus berterima kasih? Saya nggak pernah minta dia untuk mati di atas kayu salib. Itu yang ada dalam hati saya. Ketika saya belum mengalami pertobatan, belum mengalami lawatan Tuhan di dalam pemberontakan saya, itu yang saya pegang. Bagi saya dulu dan bagi orang banyak yang tertutup mata rohaninya, kematian Yesus merupakan sebuah kebodohan. Berita salib merupakan sebuah kebodohan. Tapi dengan adanya firman Tuhan, Alkitab, di situ kita tahu bahwa itu bukan sebuah kebodohan. Bahwa Yesus nggak turun dari salib bukan karena dia bodoh, tapi dia kasih sama kita. Amin. Karena dia sayang sama kita, sehingga dia rela diperlakukan demikian rupa. Jika tidak ada Alkitab, jika tidak ada firman Tuhan yang ditulis dan hari ini kita pegang, kita baca, maka kita akan disesatkan. Kita akan disesatkan. Kematian Yesus itu merupakan sebuah kebodohan. Kalau Tuhan ngapain dia mau mati? Turun aja dari salib. Saudara, kita ini sangat lemah. Pikiran kita ini, hati kita ini sangat mudah dicondongkan oleh banyak hal. Ya. Dan dunia bisa menyeret kita, tapi bersyukur ada firman Tuhan, bersyukur ada Alkitab yang menuliskan bahwa kematiannya di kayu salib itu merupakan kasih, bentuk kasih. Kasih Tuhan yang besar. Paulus katakan gini, Roma 5 ayat yang ke-8. Ya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, di luar sana, agama-agama lain mengajarkan untuk memperoleh kasih Tuhan kita harus melakukan ini dan itu. Kita harus mempersembahkan, kita harus bawa korban, kita harus berbuat baik supaya kita memperoleh kasih Tuhan. Dan normalnya orang di dunia berpikir seperti itu, bukan? Orang di dunia berpikir untuk kita bisa memperoleh kasih itu bukan cuma-cuma, itu konsep dunia. Tapi dengan adanya firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus dalam Roma 5 ayat 8, kita tahu
bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang tulus. Kasih Tuhan adalah kasih yang tidak melihat baiknya kita. Karena memang tidak ada kebaikan yang bisa dilihat di dalam diri kita. Kita ini manusia berdosa, bobrok, kotor. Yesaya tulis, kebaikan kita seperti kain kotor. Bayangkan kalau tidak ada firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang sangat jauh dari kasihnya Tuhan. Kita akan menjadi orang yang sangat sulit bicara Tuhan mengasihi saya. Kayaknya nggak mungkin deh karena saya terlalu banyak dosa. Tapi dengan adanya firman Tuhan kita dituntun untuk kita tahu, wow, ternyata dia mengorbankan nyawanya ketika saya masih berdosa. Dia mengorbankan nyawanya ketika hidup saya masih memberontak, ketika saya masih ketika saya tidak memperdulikan tentang dia udah mati buat saya di kayu salib. Ya. Itulah saudara. Firman Tuhan membawa kita mengenal kasih dan kesetiaan Tuhan. Dunia mengajarkan kasih yang jika, ya, dunia mengajarkan kasih yang jika kamu melakukan ini maka aku mengasihi kamu. Tapi firman Tuhan mengajarkan kasih yang walaupun, kasih yang sekalipun, yang kita kenal dengan kasih agape. Bersyukur kita punya firman Tuhan. Roma 8 ayat 38 sampai 39 bilang apa? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, apa di situ dikatakan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow! Ternyata kasihnya bukan sekedar tulus, tapi kasihnya itu kekal. Firman Tuhan katakan, tidak ada yang dapat memisahkan kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Satu kepastian, segala kondisi, segala pergumulan, sekalipun kita harus berjalan sendiri, tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang mengasihi. Semua orang menunjuk-nunjuk kita, menyatakan bahwa kita orang yang gagal, kita orang yang tidak layak dikasihi. Tapi firman Tuhan katakan apa? Tidak ada satupun yang mampu memisahkan kita semua dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Wow, itu kasih Allah. Bayangkan jika tidak ada firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang sangat rentan putus asa. Kita akan menjadi orang yang penuh dengan tekanan, depresi. Hidup kita akan sangat berat. Ya. Tapi hari ini kita belajar lewat firman Tuhan. Kita dibawa semakin mengenal Tuhan. Saudara, jangan hanya memusingkan bagaimana kondisi fisik bisa tetap sehat, ya. Itu baik. Tapi bagaimana dengan kehidupan rohani? Mari, kita punya kehidupan rohani sudah dibangkitkan di dalam Yesus. Dan gak berhenti di situ. Mari kita bertumbuh di dalam Dia. Kita makin lebih lagi mencapai kedewasaan di dalam Yesus. Itu yang menjadi fokus kita di tahun 2022 ini. Mature, to be mature. Bagaimana supaya kita bisa makin dewasa? Mari tertanam, berakar di dalam firman. Karena di dalam firman kita menemukan, mengenal kasih dan setianya yang wow, tidak ada di dalam dunia, saudara. 1 kali gagal, orang masih mengasihi kita. 2 kali, 3 kali, orang masih mengasihi kita. Mungkin yang keempat kasih sudah mulai pudar. Tapi tidak dengan Yesus. Tidak ada satupun kuasa yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah. Dan ini ketika kita mengenal kasih ini, ketika kita mengenal kasih yang seperti ini, saudara,
Seharusnya kita tidak mudah kecewa ketika orang lain di sekitar kita mengecewakan kita. Seharusnya kita nggak mudah kecewa, kepahitan, dan marah ketika lingkungan menolak kita. Karena kita tahu, sekalipun ditolak dunia, aku diterima, aku dikasih oleh Tuhan. Karena kasihnya besar, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Allah. Sekalipun kita diperlakukan tidak adil, saudara. Kita bukan jadi orang yang terus dikuasai kepahitan dan emosi. Karena apa? Karena kita tahu, sekalipun aku diperlakukan tidak adil, ya udahlah. Karena ada Tuhan yang kasihnya besar bagi hidup saya. Sekalipun aku ditinggalkan, Daud pernah bilang, Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun dia tidak menolak aku. Namun Tuhan tidak menolak aku. Itulah kasih Tuhan. Ya, terlalu banyak saudara contoh yang bisa kita pelajari, kita bisa angkat bagaimana kasih Tuhan itu luar biasa, lebih dari segalanya. Mari, contoh-contoh itu ada di mana? Ada di dalam Alkitab. Contoh apa? Tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Bagaimana sang bapak menerima kembali anaknya. Itu ada di mana? Ada di dalam Alkitab, saudara. Maka dari itu, mari tertanam dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan membawa kita semakin mengenal dan mengalami kasih Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang penuh kekecewaan. Kita tidak mudah putus asa. Kita menjadi orang yang punya kapasitas hati yang besar. Orang yang mudah marah, mudah emosi, mudah kecewa, kapasitas hatinya kecil. Sekalipun badannya gede, kalau mudah marah, mudah kecewa, mudah kepahitan, cepat emosi, badannya gede, hatinya kecil. Tapi kalau kita mengenal kasih Tuhan itu masuk dalam hati kita, maka kapasitas hati kita diperbesar. Seperti Daud badannya kecil, dipakein baju perangnya Saul, nggak bisa jalan, tapi hatinya besar. Ketika mau dibunuh sama Saul, dia tidak balas, ada kesempatan untuk membalas, dia nggak balas. Dia nggak dikuasai oleh kecewaan. Yang kedua, selain mengenal kasih dan setianya Tuhan, di dalam kita merenungkan firman, di dalam kita berakar di dalam firman, saudara, kita akan dibawa semakin mengenal ketetapan dan kehendak Tuhan. Saudara, tadi kita baca sama-sama 1 Petrus 1 ayat 18-19 bilang apa? Kamu telah dibeli, katakan dibeli di rumah masing-masing. Ya, terima kasih. Dibeli, saya sudah dibeli, kamu sudah dibeli dengan nyawa, dengan harga yang mahal. Dan sudah seharusnya kita hidup sesuai dengan ketetapan dan kehendak pembeli kita. Nah, di dalam firman Tuhan kita akan mengenal apa sih yang bos kita mau, apa sih yang atasan kita mau, apa sih yang Tuhan kita mau atas hidup kita. Karena kita sadar bahwa aku ini statusnya adalah sudah dibeli. Bagaimana saudara akan menjadi marah, kesal ketika saudara menggaji seorang pekerja namun dia melakukan sesuatu yang tidak saudara suka? Saudara akan kesal. Ketika kita datang ke rumah makan, contohlah ya, kita datang ke rumah makan. Kita pesan nasi goreng gak pakai daun bawang. Begitu datang pakai daun bawang. Lalu kita minta ganti tuh nasi goreng. Ya, mungkin ada yang pernah ngalamin itu ya. Salah nggak? Nggak salah sih. Tapi di sini kita bisa belajar apa? Kita aja yang maaf kata membayar pelayan itu dengan harga yang ada di nasi goreng itu. Ketika dia tidak melakukan apa yang kita suka, kita bisa marah loh. Kita bisa kecewa. Saudara, biarlah kita boleh juga menyadari betapa kecewanya Tuhan. Bagaimana hati Tuhan ketika melihat Yusak yang sudah dibeli dengan harga yang mahal, namun hidupnya tidak mau mengenal dan mengerti kehendak dia yang membeli. Dan itu sangat mengerikan. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, kita sama-sama akan menemukan, kita akan mengenal ketetapan dan kehendak
Tuhan untuk kita hidupi. 2 Petrus 1 ayat yang ke-19, Petrus tulis gini. Dengan demikian kami semakin teguh oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Jadi waktu di zaman Petrus, Alkitabnya itu adalah 5 kitab Musa, ya, Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan, Keluaran, ya, dan juga kitab nabi-nabi. Itu Alkitabnya. Oke, tapi hari ini kita ada kitab Perjanjian Baru juga. Nah, dengan demikian kami diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baliknya, perhatikan. Alangkah baliknya kalau Yusak, alangkah baiknya kalau 22 orang yang ada di room Zoom ini bersama dengan keluarga masing-masing memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita. Memperhatikan firman sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Satu pesan dari seorang yang menyangkal Yesus. Pesannya apa? Singkat, simpel pesannya. Kamu perhatikan firman seperti kamu memperhatikan pelita ketika kamu berjalan di tempat yang gelap. Paulus katakan apa? 2 Timotius 3 ayat 16-17 bilang apa? Sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Ya, katakan di rumah masing-masing, kepunyaan Allah. Ya, puji Tuhan. Kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik saudara. Saudara ini kepunyaan Allah. Allah membeli kita dengan nyawanya. Allah memberi kita dengan darahnya. Kita ini kepunyaan Dia. Dan bagi setiap orang yang adalah kepunyaan Allah, Allah memperlengkapi mereka dengan firman supaya bisa melakukan perbuatan baik. Diperlengkapi dengan firman. Ya. Saudara, jika saudara hari ini pergi dari Bandung ke Jakarta, saudara harus diperlengkapi dengan satu hal yang bentuknya kecil. Sangat mudah terselip. Apa itu? Itol. Saudara nggak bawa rupiah di dompetmu, nggak bawa rupiah, tapi saudara bawa itol dan saldo cukup, saudara bisa sampai di Jakarta dengan selamat. Tapi kalau saudara bawa jutaan rupiah, tapi saudara nggak bawa itol, saudara akan bikin kacau di jalan tol. Betul ya? Begitu ngantri ya, mundur lagi, wah geus pabalatak saudara, orai mundur kabeh. Kenapa? Karena kita tidak membawa itol. Itu merupakan hal yang sangat penting buat orang yang mau masuk jalan tol, harus diperlengkapi dengan itu. Jika kita panik nggak bawa itu, seharusnya kita lebih panik ketika kita tahu bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan, namun kita tidak berjalan sesuai dengan kehendaknya. Kan ada kekacauan saudara. Maka dari itu, di mana kita bisa tahu kehendaknya? Di mana kita bisa mengenal kehendaknya? Dalam firman Tuhan. Saya ajak saudara, mari saudara. Ya, jangan cuma hari Minggu dengar firman. Punya waktu-waktu khusus di dalam hari-harimu untuk merenungkan firman, menggali firman, menggumulkan firman, dan tentunya berdoa minta kekuatan Roh Kudus untuk melakukan firman. Di dalam kitab Matius, firman Tuhan menulis, Matius 22 ayat 36 sampai 40. Ya, tadi kita sama-sama bahas tentang firman itu manusia itu perlu firman, kepunyaan Allah itu perlu firman supaya hidup sesuai dengan kehendak, ngerti apa yang Tuhan mau. Nah, saya mau singkat sedikit. Apa sih yang Tuhan mau? Matius 22 ayat 36 sampai 40 firman Tuhan bilang gini, guru kata ahli Taurat. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ada 10 ya, perintah Allah dan di breakdown hukum Taurat banyak sekali. Jawab Yesus kepadanya,
Intinya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, bagaimana Tuhan rindu umat kepunyaannya itu hidup? Kita seringkali bangga ya. Siapa yang bangga menjadi umatnya Tuhan? Wah, angkat tangan paheula-heula. Kenapa? Karena kalau menjadi umatnya Tuhan pasti dijaga. Karena kalau menjadi umatnya Tuhan pasti dicukupkan. Karena kalau menjadi umatnya Tuhan pasti ini dan itu. Wah, happy. Tapi saudara lupa, menjadi miliknya Tuhan, itu kita diperlengkapi oleh firman Tuhan. Artinya firman Tuhan menjadi penting. Dan ini salah satu hal yang Tuhan mau. Dia mau kita hidup atas dasar mengasihi Allah yang ditunjukkan dengan mengasihi sesama dan mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri beda dengan mengasihani diri sendiri ya. Nanti kesempatan lain saya akan bahas bedanya mengasihi diri sendiri dengan mengasihani diri sendiri. Mengasihani diri sendiri itu nggak boleh. Mengasihi diri sendiri apa artinya? Nanti kita akan bahas. Tapi yang menjadi poin kita pada sore hari ini adalah Tuhan mau kita dalam kita menjalani peran dalam berkeluarga, dalam bekerja, dalam sekolah, dalam apapun itu, bersosialisasi. Tuhan mau kita melakukannya dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dengan hati yang mengasihi Tuhan. Bedanya orang yang melakukan sesuatu dengan hati yang mengasihi Tuhan dengan tidak mengasihi Tuhan adalah ketika ada yang lihat, dia akan bekerja dengan kualitas yang baik. Tapi tidak ada yang lihat, dia akan seenaknya. Ketika kita menjalani hidup dengan hati yang mengasihi Tuhan, kita ada punya satu takut yang luar biasa. Ketakutan yang luar biasa. Saya ulangi, ketika kita hidup atas dasar mengasihi Tuhan, ada satu ketakutan yang luar biasa. Takut apa? Takut mengecewakan hati Tuhan. Sekalipun orang gak lihat, tapi kita, ada Tuhan yang lihat. Ada Tuhan yang melekat. Ada Tuhan yang dekat. Ada Tuhan di dalam saya. Sampai akhirnya kita tidak berani keluar dari firman Tuhan bukan karena takut terhadap manusia, tapi karena takut mengecewakan hati Tuhan. Dan tentunya itu menjadi satu kesukaan bagi Tuhan. Mari saudara, lebih spesifiknya apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, ada di dalam firman Tuhan. Yang pertama, lewat firman Tuhan kita akan mengenal Dia, mengenal kasih kesetiaannya. Yang kedua, kita akan mengenal Dia yang nyata dalam kehendaknya. Kita akan mengenal kehendaknya, apa yang Dia suka dan apa yang Dia nggak suka. Yang ketiga, saudara, lewat firman Tuhan kita akan dibawa semakin mengenal caranya bekerja. Ini kita akan dibawa semakin mengenal cara Tuhan bekerja menjawab doa kita. Kita akan dibawa semakin mengenal cara Tuhan untuk mempromosikan kita. Kita akan mengenal cara Tuhan untuk membuat kita keluar dari masalah. Sehingga kita bukan lagi jadi orang yang mudah kecewa terhadap Tuhan. Banyak orang kecewa terhadap Tuhan, kenapa? Wah, karena sudah melayani tapi begini, udah ini tapi begini. Wah, Tuhan gak adil dan sebagainya. Kenapa? Karena dia gak tahu cara Tuhan bekerja. Minggu lalu kita belajar tentang Yairus. Apa yang terjadi ketika Yairus mendapati Yesus berhenti dalam perjalanan yang begitu darurat? Anaknya sudah mau mati. Yesus berhenti ngurusin satu perempuan. Siapa yang jamah jubahku katanya. Tapi Yairus marah enggak? Yairus enggak marah. Karena Yairus tahu gimana cara Tuhan bekerja. Nah, mari saudara. Ada kalanya Tuhan jawab ya, ada kalanya Tuhan jawab tidak, ada kalanya Tuhan jawab nanti, ada kalanya Tuhan jawab dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Tapi kita akan sangat mudah kecewa jika apa? Jika kita tidak mengenal cara Dia bekerja. Karena seringkali cara Dia bekerja di mata manusia itu terlambat. Ya? Seringkali cara Dia bekerja di mata manusia itu cara yang terlalu muter-muter. Tapi kalau kita tahu bagaimana Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, saudara, menurut peta dari Mesir menuju Kanaan kalau jalan kaki itu hanya 10 hari, 1 minggu sampai 10 hari.
Tapi mereka diputar sama Tuhan berapa tahun? 40 tahun. Kenapa? Ini yang bicara tentang cara Tuhan bekerja. Karena Tuhan bukan cuma mau bawa mereka dan menempatkan mereka di Kanaan, tapi Tuhan mau memproses, mempersiapkan mereka. Jika hari ini engkau sudah berdoa, engkau sudah berseru pada Tuhan, tapi tidak kunjung datang jawaban doanya, kenalilah cara Tuhan bekerja. Dia lebih suka memproses kita, mempersiapkan kita, memperoleh hal besar yang akan dipercayakan. Ya. Kenali cara Tuhan bekerja. Cara Tuhan bekerja itu ajaib, saudara. Saya pernah satu kesempatan ada pelayanan di Bandung, tapi saya harus ke Jakarta. Jadi saya berangkat pagi ke Jakarta dan sore harus udah di Bandung lagi sekitar jam 6:30 malam. Saya harus udah di Bandung. Tapi waktu itu saya harus ke Jakarta. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta bersama dengan orang tua saya. Saya berangkat ke Jakarta, saya booking travel itu waktu itu minta tuh jam 1 siang. Jam 1 siang booking travel. Apa yang terjadi? Karena kita ada kegiatan juga di Jakarta, nggak keburu, saudara. Jadi saya mundur lagi ke jam 2. Karena waktu itu sejam sekali ada. Jam 2 waktu itu mau pulang ke Bandung. Waktu jam 2 mau pulang ke Bandung, tiba-tiba saudara di jalan macet, nggak keburu lagi. Waduh, saya udah dak-dik-duk saudara, jam 6:30 saya harus udah di Bandung. Akhirnya saya ditawarin, ada nih yang jam 3, mau nggak? Ya udahlah, saya ambil yang jam 3. Saudara tahu apa yang terjadi ketika saya naik travel itu yang jam 3, saudara? Di travel itu cuma satu orang, cuma saya sendiri. Di mana saya bisa nyolonjor, saudara ya. Saya bisa nyolonjor. Wah. Ketika saya duduk di situ, oh ini cara Tuhan. Tuhan mau saya bisa istirahat di travel itu karena memang pergi waktu itu subuh dan harus kembali lagi. Oh di travel itu saya bisa nyolonjor, bisa istirahat. Apa yang saya bilang, Tuhan terima kasih. Ternyata Tuhan gak sampai di situ. Nyampe di Bandung saudara, keluar tol Pastur, hujan besar sekali. Waktu itu saya telepon Ampi ya. Pi, gak tahu Ampi ingat gak? Pi tolong jemput saya. Waduh kok hujan gimana ya? Ya udahlah nggak usah. Akhirnya saya berhenti di Pasteur, saudara. Saya lihat itu Grab car itu 80.000 ke tempat yang saya harus tuju. 80.000. Wah gimana ya? Tiba-tiba di dalam hati saya Roh Kudus gini. Kalau Tuhan mau kamu bersaksi sama supir Grab itu, mau nggak kamu dipakai sama Tuhan? Waduh, saya terkejut saudara. Akhirnya 80.000 geus peureum we lah. Diklik we geus order Grab car. Klik dari Pasteur ke Mekarwangi. Diklik dah naik Grab car. Apa yang terjadi saudara? Tuhan buka pembicaraan. Di mana saya bisa bersaksi, di mana saya bisa menceritakan bagaimana saya dulu pemberontak tapi Tuhan mati di kayu salib. Tuhan sabar, kasihnya besar kepada saya. Sampai di Mekarwangi udah sampai saudara, supir Grabnya bilang, Pak boleh nggak Pak? Yang terakhir Bapak doain saya perlu Yesus. Wow. Akhirnya saya doain 80.000, jadi digratisin? Kagak. Tetap 80.000 itu keluar. Tapi ada sesuatu hal yang besar yang saya nggak duga sebelumnya dan saya mengerti, oh ternyata jam 1 nggak keburu, jam 2 nggak keburu. Tadinya saya menyalahkan orang tua, ternyata bukan salah orang tua saya, tapi karena memang Tuhan punya cara yang ajaib. Ngeri saudara. Dengan kita membaca firman, di dalam firman itu banyak kisah, dalam firman itu banyak perumpamaan, banyak cerita, banyak sekali bentuk-bentuk narasinya macam-macam. Tapi semuanya membawa kita semakin mengenal Dia. Salah satunya adalah kita mengenal caranya bekerja di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mengalami hambatan untuk mencapai apa yang kita cita-citakan, kita nggak gampang kecewa. Kita langsung, oh ya Tuhan punya cara. Hari-hari ini kami sedang bergumul saudara ya. Kita keluarga pastori di sini kita sedang bergumul karena dalam waktu 2 minggu ini banyak kejadian-kejadian yang amat sangat tidak terduga. Di awal bulan ada kejadian yang tidak terduga yang cukup mengejutkan buat kami, tapi kami berusaha untuk tetap tenang. Lalu minggu yang lalu saudara, ketika istri saya harus urus semua di rumah sendiri semuanya, kaki saya terkilir dan retak saudara. Hari ini juga saya digips ya, saya nggak bisa bantu dia saudara. Lalu kemarin waktu hari Kamis kalau nggak salah atau hari Rabu
Ya, ada lagi kejadian yang tidak terduga. Pagi-pagi tenang semuanya. Tiba-tiba siang-siang jam 2 siang saya dapat kabar. Ya udah. Ada kejadian lagi sampai istri saya bilang, aduh gimana ya ini buat angkat galon aja kita nggak bisa loh. Dan tadi malam ada kejadian lagi saudara ya. Tadi malam ada kejadian lagi. Waduh kayaknya sampai tadi pagi aduh ini gimana ya kok kayaknya terus nyuruntuh. Ya saya cuma bilang kita harus mengenal cara Tuhan bekerja. Tenang. Sudah berapa banyak yang kita lewatin, berapa banyak kisah di dalam Alkitab. Semuanya berujung kebaikan. Udah kita akan melihat kebaikan Tuhan di hari yang akan datang. Mari saudara saya mendorong kita semua untuk punya waktu, bersekutu, mengkhususkan waktu merenungkan firman Tuhan. Karena di situ kita akan mengenal cara dia bekerja. Ajaib luar biasa, penundaan namun ada sukacita. Kadang orang ngalamin penundaan sedih, tapi di dalam penundaan ketika kita kenal caranya Tuhan ada sukacita. Yang paling terakhir, ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mengenal agendanya. Kita akan mengenal agendanya. Mungkin tidak spesifik buat kita pribadi. Contoh saudara, kalau saudara baca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, terus full nyuruntui sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu, saudara akan menemukan bagaimana di dalam kitab Perjanjian Lama itu dijanjikan tentang Yesus. Jadi dijanjikan tentang penebus, dijanjikan tentang penebus. Setiap kitab di dalam kitab Perjanjian Lama punya ayat-ayat pesan mesianik tentang kehadiran Yesus. Dan di dalam Perjanjian Baru, di dalam Perjanjian Lama itu merencanakan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama dituliskan akan ada penyelamat, juru selamat. Dan di dalam Perjanjian Baru juru selamat itu datang. Dan di dalam Perjanjian Baru saudara, salah satu contoh apa? Yesus mengatakan kepada murid-murid, aku akan ditangkap, aku akan mati, namun aku akan bangkit. Ada agendanya lagi di situ. Setelah itu apa? Setelah Yesus sebelum Yesus ditangkap, Yesus bilang apa? Jangan takut karena suatu saat nanti akan ada penolong yang lain. Ada agenda lagi, penolong yang lain. Yesus terangkat ke sorga, dikatakan sebelum terangkat ke sorga malaikat katakan, ayo ke Yerusalem, kamu akan dicurahkan. Agenda lagi. Sampai di Wahyu dituliskan tentang Yerusalem baru. Artinya apa? Ketika kita mengenal Tuhan lewat firman-Nya, kita akan kagum. Dan kita akan lihat gini, kalau dia punya rancangan yang sedemikian besar dari penebusan sampai kitab Wahyu Yerusalem baru, kita ini hanya di tengah-tengah kecil sekali saudara. Betul ya? Dia rancangan Allah, agenda Allah itu dibuat dari Kejadian sampai Wahyu. Kita itu ada di tengah-tengahnya, kita tuh kecil sekali. Dengan memahami ini, kita nggak perlu khawatir. Ya, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Dia aja bisa merancangkan yang sedemikian panjang, yang sedemikian luas. Masa sih buat kehidupan kita aja, buat kehidupan kita, dia lupa sama rencananya, dia lupa sama rancangannya. No. Ya, mari saudara, renungkan firman Tuhan. Kita akan dibawa semakin mengenal dia. Kita akan dibawa semakin mengenal kasih-Nya. Kita akan dibawa semakin mengenal kehendaknya di dalam kehidupan kita, guidance-nya. Kita akan dibawa untuk semakin mengenal caranya bekerja, dan kita akan dibawa untuk semakin mengenal agendanya di dalam kehidupan setiap kita. Pada akhirnya, setiap musim di dalam kehidupan kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Saudara, saya mendorong saudara untuk nanti mungkin kalau ada waktu menyaksikan di YouTube channel Daniel Tetangga Kamu yang membahas tentang Gracia Poli. Kesaksiannya sangat luar biasa. Saudara bisa ikuti di sana dan saya percaya itu akan saudara semua. Ya, ada beberapa perenungan. Yang pertama, saudara. Next. Ini yang menjadi perenungan setiap kita. Siapakah Yesus bagi Anda? Hari ini, siapakah Yesus bagi Anda? Apakah Dia sebagai Tuhan atau bawahan? Jika hari ini kita tidak memperdulikan firman-Nya, kita hanya meminta Dia memperbaikkan hati kita, mari kita bertobat.
Jadikan dia Tuhan, penguasa tunggal di dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang kedua, renungan buat setiap kita. Adakah hidup kita terisi oleh isi hatinya setiap hari? Mari, saya ajak kita semua untuk semakin dalam melekat mengenal dia melalui kebenaran firman Tuhan. Dimulai dari mana? Saudara punya aplikasi Alkitab ya di handphone saudara. Itu ada renungan harian. Saudara bisa baca di situ, itu setiap hari berganti saudara. Bisa baca di situ, mungkin dimulai dengan perenungan 1-2 ayat. It's okay, no problem. Nggak masalah. Saya percaya 1-2 ayat itu penuh dengan kuasa membawa saudara mengenal Tuhan lebih lagi, membawa saudara mengenal cara dia bekerja, mengenal kehendaknya, ketetapannya, membawa Anda lebih lagi mengenal agendanya yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau terus hadir di dalam kehidupan setiap kami. Hamba berdoa di dalam setiap perenungan firman yang umat-Mu dengar, dalam setiap pembacaan firman yang umat-Mu dengar, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus urapi, Roh Kudus bicara, Roh Kudus teguhkan bahwa kami semua semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan jamah lawat Indonesia, pulihkan Indonesia. Kami percaya kasih-Mu nyata, damai sejahtera-Mu mengalir buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami diberikan hikmat yang daripada Tuhan dalam pengambilan keputusan di masa-masa yang sukar ini. Kami juga berdoa untuk komunitas kami Yerusalem Community Church. Tuhan yang menolong kami, bawa komunitas ini untuk semakin membawa kami semua mengalami Tuhan, membawa kami semua yang ada di dalamnya semakin antusias untuk bersaksi, semakin rela sukacita melakukan firman Tuhan, semakin antusias untuk memuridkan, dan biarlah lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersatu berdoa untuk kesehatan Bapak Pembina Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus dipulihkan, di dalam nama Yesus ada damai sejahtera, ada kekuatan penghiburan melewati masa-masa ini. Bersama dengan Ibu Pembina Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus hadirat Tuhan. Dan setiap kami yang mungkin bergumul dalam sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada damai sejahtera Tuhan. Buat setiap yang bergumul dalam masalah ekonomi, dalam nama Yesus pengharapan terus tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami siap menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rindu rela dan penuh sukacita menjadi pelaku firman ada saat ini sampai selama-lamanya, memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, komunikasi di tengah keluarga dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, memberkati studi, memberkati pekerjaan, memberkati perekonomian, kesehatan, pelayanan. Semua yang Tuhan percayakan pada kami, ajar kami untuk mengelolanya dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Puji Tuhan.
Sebelum berpisah ada beberapa pengumuman. Yang pertama, setiap Rabu kita ada worship night saudara. Setiap Rabu pukul 19. Saya mengundang saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung bersama dalam worship night di room Zoom yang sama seperti yang saudara ikuti. Lalu untuk Bible study, kita hari-hari ini sedang belajar mengenai kemah tabernakel. Ya, setiap hari Jumat pukul 19 di room Zoom yang sama seperti yang saudara ikuti hari ini. Dan untuk persembahan persepuluhan, saudara bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 15703300043 atas nama Yusak Setiawan. Ya, dan untuk recording ibadah dapat disaksikan di YouTube channel Yerusalem Community Church. Ya, sekian ibadah pada sore hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat buat kita semua. Ya, puji Tuhan.